Mas Roni. Halo, selamat pagi rekan-rekan Simmer semuanya. Apa kabarnya? Dan semoga selalu sehat dan juga tetap semangat di pagi ini ya teman-teman. Nah, kita nggak berasa nih, ini adalah minggu-minggu terakhir kita di bulan November dan kita akan bentar lagi masuk ke bulan Desember dan akan berakhir ya 2020 ini. Tapi yang harus kita ingat, kita harus tetap menjaga kontribusi kita, tetap berkolaborasi dan tetap berjuang meskipun 2020 ini akan berakhir. Jadi perjuangan kita nggak boleh berakhir gitu teman-teman. Nah, pas banget nih di pagi ini kita udah kedatangan pembicara yaitu Bapak IDP Prayoga selaku Managing Director dari SIM Group. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat semangat. Iya, Pak. Di akhir tahun ini pastinya Bapak dan juga manajemen lainnya pasti 2 kali bahkan 3 kali lebih sibuk ya Pak. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat. Saya buka ya. Iya. Kamu udah pakai masker kan? Iya, aku udah pakai face shield. Oke. Iya. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga banget nih Pak. Kita nggak menyia-nyiakan waktu ngobrol sama Bapak untuk dapat perspektif dan juga mungkin ilmu-ilmu baru Pak gitu. Ya, semoga saya bisa berkontribusi sharing kepada kalian dan teman-teman semua. Pasti ya Pak. Nah, tadi temanya udah sempat disinggung juga sama Mas Roni. Kita akan bahas terkait kalau perjuangan kita ini belum berakhir dan bahkan tidak akan berakhir ya Pak ya. Jadi kita nggak boleh, semangat kita nggak boleh kendor, kita tetap harus berjuang dan nggak boleh pasrah sama keadaan pastinya. Betul. Harus begitulah. Iya. Nah, nggak berlama-lama lagi nih, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan. Oh tapi sebelumnya Pak, Bapak apa kabar pagi ini? Ya, sehat ya, dan semua pada rekan-rekan semua ya, selalu jaga kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya Pak. Nah, karena semoga selalu sehat ya Pak, karena kita udah hampir 8 bulan ini kita menghadapi masa pandemik dan sekarang new normal, tapi kita harus tetap optimis nih Pak, kalau masa-masa ini pasti akan berakhir gitu ya Pak. Pasti. Kita harus tetap optimis gitu. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Jadi pertanyaan ini mudah-mudahan bisa mewakili semua pertanyaan teman-teman Simmers gitu, karena saya yakin banget pasti banyak banget yang mau nanya sama Bapak gitu, mau ngobrol juga. Nih, pertanyaan yang pertama Pak, jadi kita kan tahu Pak di tahun ini kita menghadapi era pandemik ya Pak. Aduh, sorry. Masa pandemik gitu ya di 2020 ini, dan pastinya di awal tahun kita udah punya strategi yang direncanakan ya Pak ya. Pasti gitu. Nah, dengan adanya masa pandemik ini pasti banyak sekali improvement, penyesuaian dan perubahan strategi yang bisa membuat kita survive Pak sampai saat ini gitu. Kita juga bangga dan sangat bersyukur sekali SIM Group bisa survive sampai sekarang. Jadi kita sebenarnya pengen tahu sih Pak, apa saja sih yang sudah dilakukan SIM Group sampai saat ini gitu Pak. Oke, terima kasih Nanda. Ya. Oke ya, pada teman-teman semua ya. Yang pertama-tama tentu kita harus bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, bahwa dalam kondisi pandemi atau kondisi krisis yang luar biasa ini ya, SIM Group alhamdulillah bisa bertahan terus gitu. Itu kita bersyukur ya. Jadi kembali lagi ini suatu rahmat bagi kita semua karena kita bisa masih kerja terus sekarang ya. Jadi artinya ini kondisi krisis ini sangat luar biasa, namun kenyataannya kita masih bisa survive. Nah, ini apa tadi? Iya, apa aja sih yang udah kita lakukan bisa survive sampai sekarang Pak? Ya tentu ini karena kita semua ya. Jadi bukan hanya di manajemen tetapi jadi semua tim ya. Saya juga sangat salut lah. Saya apresiasi kepada kita semua tim Simmers ya. Ternyata dalam kondisi yang pandemi ya kita tetap punya semangat yang luar biasa, tetap bekerja dengan semangat gitu ya. Tidak ada yang ketakutan. Ya, tidak ada yang ngumpet ya, tapi kita semuanya tetap bersemangat bekerja, tetap rajin dan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga alhamdulillah ya sampai saat ini ya kita bersyukur ya pada titik ini kita masih baik semua, dan tentu kita berharap ke depannya kita baik semua gitu. Nah, jadi ini adalah perjuangan kita bersama. Nah, namun apa sih yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap SIM Group dalam kondisi pandemi ini ya? Ya, kembali lagi manajemen juga nggak diam. Ya seperti kalian sudah tahu, kita tetap melakukan suatu bisnis proses reengineering ya. Jadi kita terus memperbaiki metodologi operasional kita
Dan kita berharap di bulan Februari ini sudah live digitalization operation kita. Namun sebelum live digitalization operation, untuk di operation sendiri juga teman-teman di bawah pimpinan Pak Zul, ada Pak Edi juga sudah mencoba beberapa aplikasi-aplikasi seperti Grid Day, Hercules, ya, Siva juga tadinya macet sekarang jadi jalan. Jadi artinya apa? Dalam kondisi pandemi kita nggak ada yang diem. Kita bergerak terus, kita berjalan terus, ya. Kemudian dari segi marketing apa yang dilakukan? Ya, kita tidak melakukan stop, kita tetap agresif. Ya, jadi istilahnya teman-teman di tim marketing di bawah pimpinan Mbak Mira, ya ada Arya juga dan teman-teman GM General Manager yang lainnya. Ya, mereka langsung melakukan suatu pemetaan antara industri yang survive dalam kondisi krisis, industri yang menengah, dan industri yang menderita dalam kondisi krisis. Sehingga arahan strategik manajemen kita itu sangat precise sekali. Dan alhamdulillah, ya ternyata memang dalam kondisi krisis, karena kita semuanya kaget dengan krisis, ya terjadi penurunan, tapi di November saya lihat trennya sudah mulai membaik. Sudah mulai membagus gitu ya. Artinya kembali lagi TAD untuk OTC kita tetap bagus gitu ya. Ya memang ada turun memang ya, tapi hari ini kita masih survive. Ya. Jadi artinya kembali lagi ini yang dilakukan oleh manajemen dalam strategiknya adalah ketika krisis kita nggak sembunyi. Ya, kita tetap fight tapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Baik di operation dibenahin, di marketing juga lebih agresif, mendapatkan OTC-nya apa other client-nya. Dan sampai hari inilah kita masih bisa bertahan. Semoga terus kita bisa bertahan, ya. Dan saya lihat juga saya bangga dengan Simers, dengan kita semua ya. Ya tadi saya bersyukur teman-teman semua ya tetap bisa menjaga kesehatan. Ya terus saya juga ngelihat kayaknya semangatnya nggak ada habis-habisnya ya. Dan thank you bener ya. Saya bersyukur saya berada di antara anak muda yang luar biasa di sini. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi memang benar sih Pak, bagi saya juga terasa gitu ya Pak, dengan era pandemik ini kita bukannya takut dan sembunyi bener Pak, tapi malah jadi lebih di-challenge lagi, lebih improve lagi, malah mencari cara-cara lain gitu supaya gimana sih kita bisa tetap survive gitu Pak. Dan kita melihat ya, dalam kondisi pandemi, beberapa kali juga saya bicara, ada orang yang memandang suatu krisis ini membuat dia menjadi buntu atau menjadi invalid. Tapi kita melihat bahwa SIM Group dengan adanya Simers dan kita semua ini, ternyata kita malah tumbuh sayap, saya bilang. Kita kebagaikan caterpillar, saya bilang. Jadi artinya ketika dalam kondisi krisis, kita justru memperkuat diri kita. Iya benar. Ya, ini salah satu ruangan ini, ruangan kontainer ini untuk acara ini. Ya kalau nggak ada krisis mungkin nggak terbentuk juga. Seperti ini ya Pak. Ya, kemudian ada strategik yang working from home. Yang dari dulu kita cita-citakan semua bisa working from home. Ternyata itu bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ya, dari karyawan pun juga bahagia ya. Biasa kerjanya sambil angkat kaki. Sambil yang masak Pak. Kayak membawa berita itu ya, batasnya jas, bawahnya celana pendek kesarungan boleh gitu ya. Ya, tapi tetap punya semangat berkontribusi. Working from home di contact center, aplikasi kita bisa dikerjakan di rumah. Jadi artinya krisis ini bukan membawa suatu yang malah membuat kita jadi surut, tapi justru kita berinovasi. Ini yang mengagumkan sebenarnya di kita semua. Ini kita semua loh ya, bukannya manajemen. Ini kita semua ya. Kita justru berkreasi, berinovasi dalam kondisi krisis. Kita menemukan hal baru malah. Betul. Ini yang kita suka. Ya, jadi artinya apa? Krisis bukan membuat kita buntung, justru menumbuhkan sayap-sayap kita. Ini value-value ini yang harus dijaga. Ya, bahwa tidak ada yang bisa menghambat kita. Maka itu benar, perjuangan tidak berakhir, jelas tidak berakhir. Justru kita selalu berinovasi, selalu fight. Selama masih hidup, nggak akan pernah berakhir. Tidak ada kata berakhir gitu ya. Itulah itu. Jadi artinya kondisi saya bilang bahwa SIM Group dalam kondisi krisis ini harusnya kita dalam ke depan jauh lebih siap. Iya Pak. Jauh lebih siap. Bukannya dibandingkan dengan tahun lalu ya sebelum krisis, dibanding sekarang kita jauh lebih siap. Iya, betul sekali Pak. Pak Ego, makasih banget Pak. Jadi memang intinya adalah kita nggak boleh patah semangat ya Pak. Harus terus menumbuhkan semangat gitu. Saya tuh punya prinsip gini. Gagal itu adalah apabila kita berhenti berusaha.
Iya, betul Pak. Nah, kalau kita berhenti berusaha artinya apa? Kematian. Hmm. Nah itulah kita gagal, istilahnya udah stop, udah selesai. Kalaupun belum sukses, itu sebenarnya adalah hanya tertunda saja. Sukses is a journey. Sukses itu adalah perjalanan. Ya, jadi kita selama kita masih terus berusaha, kita belum gagal. Iya. Harus begitu, fight. Nggak ada mau kondisi apapun juga fight. Ya. Nah, Pak, mungkin cara menumbuhkan semangat itu kan beda-beda ya Pak setiap orang gitu. Kita boleh nggak sih Pak dikasih sedikit perspektif atau pandangan Bapak gimana sih caranya kita tuh biar bisa tetap semangat terus gitu Pak? Mungkin bisa jadi hal yang kita implementasikan juga gitu Pak dari Bapak gitu. Ya, jadi gini ya, kalau saya ngelihat di SIM Group ya, kan mayoritas anak-anak muda usianya di bawah 40 tahun, mungkin rata-rata 30 tahun loh. Iya. Di bawah 30 tahun. Saya ngelihat tim SIM Group ini energinya luar biasa. Ya kan, punya kekuatan yang luar biasa karena tenaga muda. Terus yang kedua yang saya lihat rajin-rajin. Ya, dalam kondisi yang krisis pun tidak ada yang cengeng menurut saya. Iya. Semuanya fight, rajin. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah kita punya mental, tadi seperti yang Nanda katakan, bagaimana kita punya semangat. Kita harus punya passion. Kita harus punya hasrat. Kita punya hasrat bahwa kita harus survive. Kita harus menuju puncak kejayaan. Iya. Bahwa hidup kita harus jauh lebih baik hari esok ketimbang hari ini. Dan passion itu bisa dipupuk sebenarnya. Harus. Ya. Jadi gini lah, kalau saya kadang-kadang ya, hal yang paling mendasar aja ya, passion itu nggak usah kita langsung tinggi-tinggi. Sederhana saja. Kalau misalnya udah punya anak misalnya gitu ya, iya. Saya pengen anak saya suatu hari mendapatkan sekolah yang baik. Saya pengen keluarga saya mendapatkan makanan yang baik, yang sehat. Karena itu saya harus mendapatkan kemakmuran. Kesejahteraan. Iya. Nah, kesejahteraan itu bisa menjadi passion kita. Atau passion kita, saya ingin menolong orang dengan sedekah. Gimana saya bisa melakukan sedekah kalau saya nggak punya uang? Ya walaupun orang katakan sedekah tanpa menunggu uang, tapi akan lebih luar biasa kalau kamu punya uang, bisa sedekah lebih banyak. Iya, betul Pak. Ya, jadi kita harus bangkitkan semangat kita. Ya, jadi sorry kalau misalnya bicara di media-media tuh banyak yang nyinyir. Pengalaman saya, orang nyinyir itu nggak kemana-mana. Gitu-gitu aja. Iya. Kita jangan sampai terjebak di posisi yang di situ. Kita harus menduduki posisi bagaimana kita punya tadi hasrat untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Maka itu di lagu kita adalah menuju puncak kejayaan, bekerja dengan cepat dan gembira. Iya. Bekerja sebagai ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan sudah adil, akan memberikan rezeki bagi semua orang. Tapi kita harus berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Iya. Sangatnya di situ. Iya, betul sekali Pak. Iya. Jadi tadi selain passion juga harus tetap berikhtiar ya Pak. Harus. Kita beneran harus cantumin dulu nih goals kita tuh apa sebenarnya gitu. Betul. Kan. Jadi kita biar passionnya ikutan ya karena kita punya goals itu gitu ya. Jadi bedakan antara ikhtiar dengan rajin. Oke. Ya, bedakan ikhtiar dengan rajin. Jadi misalnya saya analogikan Tuhan menciptakan burung untuk hidup di dunia. Tuhan tuh pasti ngasih rezeki kepada burung tersebut. Pasti dia hidup. Burung tersebut tentu untuk mencari makan dia rajin, mencari pohon-pohon yang mana berbuah. Iya. Mungkin dianggap burung tersebut suka makan mangga. Ini saya analogikan. Iya, burung tersebut suka cari buah mangga. Gitu. Dia harus rajin mencari pohon mana yang berbuah, di mana ada mangga yang matang. Namun ketika dia melihat ada sebutir mangga yang matang, ketika dia akan makan, ternyata mungkin di mangga itu ada bahaya, ada seekor ular. Iya. Nah, beda kan? Rajin sudah mencari pohon, dapatkan buah mangganya. Sekarang mangga itu ada yang jaga. Bagaimana berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan mangga. Iya. Ya, apakah mungkin ternyata dia mengganggu ular tersebut sehingga ular itu jatuh, kemudian dia bebas makan mangganya. Iya. Itu bedakan rajin dengan ikhtiar. Jadi kita nih sekarang di Simers ya, di SIM Group ini udah luar biasa. Anak-anak muda energinya hebat-hebat, pinter-pinter, rajin-rajin. Nah, tinggal ikhtiarnya, usahanya. Nah, usahanya inilah yang harus didukung oleh passion, hasrat untuk mencapai puncak kejayaan atau kehidupan yang jauh lebih baik daripada sekarang.
Iya. Itu yang kita harus lakukan. Ya, Pak. Senang sekali pagi-pagi udah dapat banyak perspektif dan ilmu baru ini, ya, Pak. Ya, sorry, bukan mau nasehatin atau apa, Pak. tapi ya ini apa yang ada di diri saya, jadi saya share apa yang saya punya, ya semoga saja ini bisa menguatkan kita, bisa menginspirasi kita dan membuat kita semangat. Saya percaya bahwa manusia itu punya rezekinya dan kalau kita rajin, kita berikhtiar terus, Tuhan tidak akan diam. Saya percaya itu. Iya. Rezeki bersama dengan orang-orang yang berikhtiar. Iya. Nah, nanti kalau udah sukses jangan lupa ya bahwa kalau misalnya kita sebagai infrastruktur rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ingat kita pun bahwa rezeki kita itu bukan milik kita sendiri. Betul. Harus ada program-program sosial. Kalau di perusahaan ya tuh corporate social responsibility itu tetap harus dijalankan. Ya, itu tetap akan berjalan. Harus seperti itu. Siap. Makasih Pak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini mungkin banyak yang penasaran juga sih Pak. Boleh nggak ya kita dikasih sedikit bocoran Pak, satu aja gitu terkait apa sih strategi yang mungkin akan diimplementasikan di tahun 2021 Pak, dan kenapa akan memilih strategi itu gitu, boleh nggak Pak dibocorin sedikit? Ya, jadi kembali lagi pada teman-teman semua ya, kompetisi bisnis itu selalu dinamis, ya tidak pernah statis. Jadi dinamika bisnis itu sangat dinamis. Dan kita melihat tahun 2021, dan kita tentu berharap pandemi ini selesai, karena berita-berita di media kan vaksinnya sudah 95% berhasil, 90% berhasil, dan bukan hanya satu vaksin, ada banyak vaksin. Jadi semoga saja tahun 2021 COVID-19 ini akan menjadi flu biasa. Ya, jadi artinya semoga pandemi ini berlalu. Ya, dan kelihatannya optimisme kan seperti itu. Dan terus yang kedua kita lihat adanya Omnibus Law, yang terlihat juga peraturan-peraturan pemerintah ini disederhanakan, sehingga akan mengundang para investor dari luar, ya maupun dalam negeri itu sendiri, akan mulai berinvestasi di Indonesia. Indonesia ini 270 juta penduduknya, besar. Ya, jadi artinya kalau investor ini mulai investasi, artinya lapangan pekerjaan akan terbuka sangat luas sekali, sangat besar sekali. Nah, jadi tadi saya katakan kompetisi bisnis itu selalu dinamis, ya. Artinya apa? Artinya opportunity bisnis ini besar sekali. Opportunity besar sekali. Kuenya besar sekali. Ya, artinya apa? SIM Group akan melihat suatu potensi untuk tumbuh itu luar biasa. Ya kan? Ya. Tapi di satu sisi jangan lupa juga ketika ada buah ranum yang matang itu di pohon-pohon, tentu akan banyak burung-burung atau kumbang-kumbang yang datang. Jadi kompetisi juga akan makin ketat. Satu sisi pasar akan makin besar, satu sisi yang lain kompetisi akan makin kuat, makin keras. Iya. Ya kan? Iya betul Pak. Jadi di 2021 ini nanti kita akan siap untuk mencari pasar-pasar baru lagi juga ya Pak. Betul. Nah, apa strategi kita? Luar biasanya, jadi pandemi ini tadi saya katakan di awal, kita kayak bagaikan caterpillar, kita sedang menumbuhkan sayap-sayap kita. 2021, sayap itu sudah tumbuh. Bayangin ya, SIM Group, karyawannya usianya muda-muda. Yang tua cuma 3 orang, Pak Tirta, Pak Zul, IDP saya, yang usia 50 tahun. Yang lainnya di bawah 40 tahun, anak muda semua, energinya luar biasa. Kemudian kita akan punya aplikasi digitalization operation. Artinya apa? Betul. Artinya kita punya teknologi, kita punya tools. Akibatnya apa? Akibatnya produktivitas dari setiap employee yang ada di SIM Group ini akan meningkat sangat luar biasa. Iya, Pak. Terus yang ketiga, kita punya passion yang tinggi. Kita ingin mencapai kemakmuran, mencapai puncak kejayaan. Didukung oleh opportunity market yang ada, saya yakin kita bisa menang berkompetisi. Cuman kembali lagi, tidak ada perjuangan yang mudah. Nggak ada. Ya, bukan saya bilang perjuangan itu selalu berat. Enggak, kadang-kadang kita butuh smart work saja, butuh strategik. Ya. Jadi artinya Tuhan tadi yang kita di awal katakan harus berikhtiar. Tuhan memberikan rezeki dan kita harus berikhtiar. Jadi untuk mencapai ini kita harus berikhtiar. Dan kemarin saya meeting dengan marketing, kita berusaha untuk menetapkan suatu target bagaimana kita bisa membesar lebih daripada yang sekarang, boleh katakan 2 kali lipat. Ya. Jadi strategi kita di tahun 2021 sangat agresif
maju ke medan tempur dengan kondisi yang sangat sudah siap. Karena itu tadi, kalau kita udah rajin, kita berikhtiar, tentu kita harus banyak doa, semoga keberuntungan ada di pihak kita. Iya. Iya Pak, betul sekali. Jadi hal yang sangat membuat kita bangga dan optimis juga salah satunya adalah dengan digitalisasi ini sendiri sih Pak. Jadi sangat senang sekali berada di SIM Group gitu ya, karena orang-orangnya sangat melek teknologi. Betul, gitu Pak. Betul. Iya, karena saya berharap seperti itu. Gitu ya, Pak. Betul, saya sangat berharap begitu. Ya, jadi kembali lagi di SIM Group ini harus seperti itu. Ya, jadi artinya tenang, udah swab negatif. Udah aman pakai panik ya. Ya, tetap harus jaga kesehatan ya, jangan ini juga, jangan sok jagoan ya, penyakit itu tetap ada ya, jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Ini saya selalu bawa hand sanitizer, masker juga ada, tapi karena beliau ini udah pakai face shield, jadi saya agak aman sedikit ya, jadi saya boleh buka biar ngomongnya lebih lancar. Ya, jadi kembali lagi saya optimis tahun 2021 dan strategi kita sangat agresif tahun 2021. Karena itu menurut saya kita harus semua menggulung lengan baju kita, ya, kita harus tambah semangat, yuk pantang menyerah, yuk kita ciptakan kehidupan yang jauh lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Iya. Makasih Pak Yoga. Jadi teman-teman banyak banget hal positif yang bisa kita ambil pagi ini gitu ya, dan tentunya adalah hal yang bisa kita implementasikan untuk bisa terus semangat gitu Pak. Gitu. Kita di sini kerja bareng-bareng, berikhtiar bareng-bareng ya untuk satu tujuan gitu kan Pak, yaitu untuk terus bisa survive kayak gitu. Ya, saya pengen ya Simmers ini ya, sebagai anak muda ini, kalian ini bisa menemukan jati diri kalian dengan cepat gitu ya. Artinya saya pengen Simmers ini orang-orang yang energik dan bekerja dengan gembira. Ya, saya pengen suasana karyawan di Simmers ini, di SIM ini adalah tadi anak-anak muda kerja dengan gembira. Gunakanlah cara kalian, keceriaan kalian, silahkanlah. Kami sebagai yang tua-tua ini lebih banyak akan mengarahkan karena pengalaman kami, karena jam terbang kami akan mengarahkan. Ya, tapi kepada teman-teman saya harap, yuk setiap pagi bangun pagi pergi ke kantor ataupun kerja di rumah, bangun optimisme. Ya, ciptakan hati yang gembira, hati yang bahagia. Karena saya percaya karyawan yang bahagia, karyawan yang gembira adalah karyawan yang produktif. Iya, betul sekali Pak. Seperti itu. Jadi memang semuanya juga tetap harus dilandasi dengan kebahagiaan. Betul. Iya Pak, tadi pas banget sebenarnya aku juga mau nanya Pak, harapan Bapak gitu ya, atau dia dari manajemen gitu kepada kita selaku Simmers itu harapan khusus atau harapan terbesarnya tuh apa sih gitu Pak? Mungkin ada pesan-pesan yang bisa. Betul. Ya, namanya perjuangan itu nggak selalu kita jadi di atas terus, enak terus, enggak. Seringkali kadang-kala perjuangan itu juga butuh pengorbanan, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Jangan menilai suatu situasi itu dalam jangka pendek, tapi lihatlah situasi itu jangka panjang. Jadi saya istilahkan kalau dalam perang, ya, dalam perang misalnya, dalam setiap perang itu akan banyak pertempuran. Iya. Enggak, dalam perang itu nggak mungkin cuma pertempuran cuma satu, enggak. Dalam perang itu pertempuran itu banyak banget. Nah, dalam pertempuran kita bisa menang, kita bisa kalah. Iya. Nah, ketika kita lagi kalah, jangan cengeng, jangan kecil hati. Misalnya kemarin kita tender, kita kalah, terus kayak dunia mau kiamat. Nah, itu cuma satu pertempuran. Perang belum selesai. Perang itu selesai kalau kita sudah dipanggil pada yang kuasa. Ya, jadi jangan mentalnya cepat sekali menghukum diri sendiri. Cepat sekali menyalahkan diri sendiri. Bang, kita gagal. Seakan-akan dunia sudah berakhir. Ya, jadi kembali lagi, untuk mencapai cita-cita kita akan melalui pertempuran. Samalah seperti kalian sekolah. Yang namanya naik kelas itu kan periode. Ulangannya mungkin setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Baru ada ulangan jeblok kayak udah dunia udah mau runtuh. Kenapa saya bodoh? Kenapa saya nggak bisa? Tunggu, kenaikan kelas masih akhir tahun. Ya nggak? Ranking masih akhir tahun.
baru ulangan kedua atau ketiga gagal saja sudah kayak dunia kiamat. Udah langsung. Jadi saya pesan kepada Simers, kepada teman-teman semua, ya kita akan melalui banyak pertempuran. Ya, tolong kalau misalnya ada dinamika naik dan turun, ada susah atau ada lancar, ya jangan cepat menilai. Ya, jadi kita harus melihat jangka panjangnya, pertempurannya, sama kayak sekolah, naik kelasnya. Ya enggak? Iya, Pak. Biasanya pengalaman hidup saya, kalau kita punya fighting spirit yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, rajin dan terus berikhtiar, biasanya walaupun kita naik turun, pertempuran menang dan kalah, tren kita naik. Iya. Kehidupan kita makin membaik. Betul, Pak. Saya tuh punya optimisme dan bangunlah law of attraction seperti itu, bahwa dengan kita kerja keras, pantang menyerah, selalu semangat, naik dan turun adalah suatu dinamika, bukan suatu akhir. Maka tren kita akan naik terus. Dan suatu hari, ketika mungkin kalian udah tua juga seperti saya, kita lihat, oh ternyata saya bisa membesarkan anak-anak saya dengan baik. Saya bisa membahagiakan istri atau suami saya dengan baik. Karena kerja keras saya. Apapun amanah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tadi anak-anak atau istri atau suami, saya bisa menjaganya dengan baik. Ini trennya seperti itu. Iya. Kalau kita bangun pikiran seperti itu, saya yakin Tuhan tidak akan diam. Pasti tercapai. Begitu, itu jadi pesan saya, selalu semangat ya. Ya, jangan terpengaruh pada satu pertempuran. Enggak. Pertempuran itu banyak. Jadi naik turun itu biasa. Betul, Pak. Itu menarik banget. Mungkin salah satunya bisa diimplementasikan juga, misalkan kalau kita bekerja dan mungkin pekerjaan kita masih kurang tepat gitu Pak ya, dan misalkan dapat sedikit masukan dari atasan gitu ya, itu bukan berarti kita nggak bisa gitu Pak, dan jangan patah semangat juga gitu kan ya. Kalau itu sih saran saya kepada anak muda ya. Ya, jadi gini, kembali lagi, Tuhan itu menciptakan manusia itu saling melengkapi. Iya. Bang, itu nggak ada manusia yang nggak berguna. Yang salah itu kalau dia sampai nggak berguna itu yang salah itu pimpinan bagi saya. Artinya salah nempatin orang. Ya, karena setiap manusia itu pasti berguna. Nah, ketika dalam dia bekerja, kemudian akan diarahkan sama orang yang lebih berpengalaman atau yang lebih tua, lebih senior, lebih tahu gitu ya. Ya, open your mind. Karena kita saling melengkapi. Iya. Sebenarnya juga Nanda ketika bicara, saya juga banyak insight. Semakin cerdas kita, semakin dewasa kita, semakin kita bisa menerima masukan-masukan orang. Iya, masukan itu bukan hanya dari orang yang lebih senior. Dari seorang Nanda yang lebih, ya kamu umuran anak saya, ya kan? Saya pun banyak menerima masukan dari kamu. Dan saya open mind. Selama masukan itu positif, selama masukan itu membangun kita semua, welcome. Itu yang harus kita lakukan. Iya, betul sekali Pak. Jadi hal menarik yang bisa saya tangkap adalah ya hidup itu harus selalu positif. Betul, betul. Jangan mudah patah semangatnya gitu. Nah Pak, ini kan kita udah ngobrol banyak banget gitu. Makasih banget Pak atas kesempatannya gitu. Pastinya mungkin banyak juga teman-teman yang masih pengen nanya juga gitu. Tapi mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya saya welcome sekali ya. Jadi kembali lagi saya pengen kita bersama-sama lah ya bergabung dalam SIM Group ini. Semoga ya kita bisa mencapai puncak kejayaan daripada bisnis kita ini, perusahaan kita ini. Dan semoga juga SIM Group ini bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Saya berharap seperti itu. Makasih banyak Pak Yoga untuk sharingnya hari ini. Mungkin sesi manajemen talk hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan masih mau ngobrol-ngobrol masih bisa ya Pak. Ada kesempatan. Saya sangat terbuka. Ya sebagai orang udah paling tua di sini ya, saya pengen kalian tuh lebih hebat, lebih bagus daripada kita yang lebih senior. Pengen begitu. Mudah-mudahan Pak. Amin. Nah teman-teman semua, kita cukupkan dulu untuk manajemen talk kali ini. Terima kasih untuk yang pada masih stay tune. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan dulu Pak? Ya tadi lah ya. Udah ya. Fighting spiritnya, positive thinking yang seperti Nanda katakan. Tadi masukan dari Nanda itu luar biasa. Ya, yuk kita ciptakan environment atau lingkungan yang istilahnya selalu positif, selalu optimis, punya passion yang tinggi. Ya, bagaimana kita bekerja sebagai ibadah, Tuhan Maha Adil, Tuhan tidak akan diam, pasti kita akan mendapatkan karunia-Nya. Saya optimis kalau selama kita berusaha seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih teman-teman semuanya.